kita sangat mendukung dibuka untuk umum hasil otopsi, biar spekulasi di segala penjuru biar jangan ada, biar transparan. Kematian Brigadir J masih menjadi tanda tanya. Pihak keluarga tidak mau begitu saja menerima alasan kematiannya. Ada banyak kejanggalan luka di tubuh Brigadir J sehingga akhirnya keluarga mengajukan otopsi ulang secara independen. Hasil otopsi Brigadir J riuh di perbincangan publik hingga memunculkan banyak spekulasi dan pendapat. Sebenarnya sejauh mana hasil visum dan otopsi ini bisa dibuka ke publik? Tapi baiknya kita kenali dulu perbedaan otopsi dan juga visum. Otopsi merupakan prosedur medis untuk memeriksa tubuh seseorang yang meninggal dengan cara membedah bagian tubuh. Prosedur ini lazim digunakan untuk mengetahui penyebab dan cara orang tersebut meninggal, terutama bagi seseorang yang kematiannya dianggap tidak wajar. Sementara visum e repertum adalah laporan tertulis dokter berupa temuan dan interpretasinya atas pemeriksaan tubuh seseorang, baik hidup maupun sudah mati, berdasarkan keilmuannya. Visum dilakukan dokter di bawah sumpah dan juga atas permintaan penyidik. Menurut ahli forensik Indonesia almarhum Munim Idris, dokter forensik tidak diperbolehkan menyampaikan hasil visum atau visum e repertum baik kepada keluarga maupun ke publik. Hanya hasil pemeriksaan secara umum saja yang boleh disampaikan, seperti penyebab kematian akibat luka tembak, luka sayat, ataupun penyebab lain. Menurut Munim Idris, jika hasil visum dibuka secara detail kepada publik, justru bisa mengganggu jalannya penyelidikan, karena ada kemungkinan tersangka justru menghilangkan barang bukti. Bicara soal visum, Munim Idris punya pengalaman mengungkap penyebab kematian 4 mahasiswa Trisakti dan kasus penembakan Nasruddin Zulkarnain yang menyeret nama mantan Ketua KPK Antasari Ashar. Lalu bagaimana pula pendapat Munim Idris soal kematian Marsinah dan juga Presiden Soekarno? Semua ceritanya akan kita bahas di Lensa Berita kali ini. Kematian Presiden pertama Indonesia Soekarno pada 21 Juni 1970 menyisakan tabir misteri. Spekulasi akibat kematian Presiden Soekarno pernah disampaikan oleh Ratna Sari Dewi kepada media. Ia menyebut jika Presiden Soekarno wafat karena diberi obat tidur. Menurut dia, menjelang ajal, Presiden Soekarno sempat ngorok yang identik dengan orang yang secara kontinu diberi obat tidur. Namun, Munim punya pendapat sendiri berdasarkan hasil rekam medis dan pengamatan sosial. Menurut dia, Soekarno saat itu hanya mempunyai 1 ginjal dan fungsinya hanya tinggal 25%. Dalam kondisi seperti ini, fungsi filtrasi ginjal saat membersihkan darah akan meningkatkan kadar ureum sedemikian rupa sehingga kesadaran Soekarno semakin terganggu. Jika telah mencapai kadar toksik, bisa menyebabkan kematian. Terkadang didahului oleh gejala kejang atau pernafasan yang tidak wajar. Apalagi perawatan Soekarno kala itu sangat tidak memadai. Belum lagi diasingkan dari rakyatnya, turut menjatuhkan mental sang proklamator itu hingga kian ambruk dan berujung pada kematian. Lanjut, beralih ke kasus Marsinah. Aktivis buruh pabrik pada masa Orde Baru ini tewas pada 1993. Ada dugaan penyiksaan karena ditemukan sejumlah luka di tubuhnya. Kejanggalan hasil visum Marsinah yang dikeluarkan RSUD Nganjuk dan RSUD Dr. Sutomo dikorek Munim Idris dalam persidangan. Ia hadir sebagai saksi ahli di Pengadilan Negeri Surabaya. Menurut keterangan visum, tulang kemaluan kiri patah berkeping-keping, tulang kemaluan kanan patah, tulang usus kanan tengah juga patah. Lalu labia minora kiri robek dan terdapat serpihan tulang. Juga ada pendarahan sebanyak 1000 ml dalam rongga perut. Ada juga memar kandung kencing dan juga memar pada usus bagian bawah. Kejanggalan paling mencolok dari visum terlihat dalam kesimpulan yang dibuat, yaitu korban meninggal akibat pendarahan dalam rongga perut.
Padahal, kejelasan yang seharusnya diutarakan adalah penyebab kematiannya. Misalnya, tusukan, tembakan, cekikan. Jadi bukan mekanisme kematian pendarahan atau mati lemas. Lalu, kekerasan seperti apa yang menimbulkan cedera hebat pada Marsina hingga kehilangan nyawanya? Dalam persidangan, Munim berpendapat, semua itu terjadi akibat luka tembak. Kasus yang ini juga tidak kalah besar. Kita tentu masih ingat tragedi Trisakti 12 Mei 1998 yang menyebabkan 4 mahasiswa meninggal tertembak. Kala itu, Munim ditunjuk sebagai dokter forensik yang mengotopsi keempat korban. Munim menuju kamar jenazah RS Sumberwaras, Jakarta. Suasananya saat itu sangat mencekam. Keluarga korban tidak mengizinkan jenazah diotopsi. Namun, setelah melobi pihak keluarga, akhirnya Munim mendapat izin memeriksa keempat jenazah mahasiswa Trisakti itu. Setelah 90 menit pemeriksaan, Munim mendapati lokasi luka tembak pada bagian tubuh yang mematikan. Korban pertama, luka tembak masuk pada dahi kanan dan tembus ke bagian belakang kepala sebelah kiri. Sementara korban kedua, luka tembak berada di daerah leher dan terdapat pecahan proyektil. Untuk korban ketiga, peluru masuk dari punggung, dan terakhir korban keempat, peluru masuk dari dada kiri. Saat Munim diminta untuk menunjukkan bagian mantel proyektil kepada Kapolda Metro Jaya, secara spontan Kapolda Metro Jaya saat itu yaitu Hamaminata merespon, "Saya sudah perintahkan kepada semua anak buah saya agar mereka tidak menggunakan peluru tajam. Mereka yang menghadapi para pengunjuk rasa hanya dibekali peluru karet atau peluru hampa yang terbatas jumlahnya. Dari mana datangnya peluru ini?" Beberapa tahun setelah peristiwa yang dikenal dengan tragedi Trisakti itu terjadi, persidangan terhadap pelaku penembakan digelar. 9 terdakwa dijatuhi hukuman 3-6 tahun penjara. Namun, sampai saat ini, misteri penembakan tersebut masih terus menyelimuti sejarah kelam demokrasi di Indonesia. Nah, kasus terakhir yang diungkap Munim Idris adalah pembunuhan Direktur PT Putra Raja Wali Banjaran, Nasruddin Zulkarnain, yang menyeret nama Antasari Ashar, Ketua KPK 2007-2009. Berdasarkan visum e repertum nomor 1030-03-03-03-2/2009 tanggal 30 Maret 2009 yang ditandatangani oleh Munim, kesimpulannya adalah pada tubuh Nasruddin ditemukan 2 luka tembak yang masuk pada sisi kepala sebelah kiri. Terdapat kerusakan jaringan otak serta pendarahan dalam rongga tengkorak, serta 2 butir anak peluru yang sudah tidak utuh. Penyebab tewasnya Nasruddin adalah akibat tembakan senjata api. Munim berpendapat luka itu berasal dari tembakan dengan jarak lebih dari 60 cm. Kedua anak peluru berdiameter 9 mm dari senjata api kaliber 0,38 tipe S dan W. Akan tetapi, saat itu ia justru diminta menghapus keterangan ini oleh polisi. Nah, itu dia cerita tentang otopsi yang mengungkap penyebab kematian dalam kasus-kasus besar yang melibatkan ahli forensik Munim Idris. Bagaimana dengan otopsi pada Brigadir J? Kita tunggu saja hasilnya. Ikuti cerita lainnya di Lensa Berita berikutnya. Sampai jumpa.